Di sudut pinggiran Tokyo, keluarga Suzuki menjalani hari-hari renggang satu sama lain di sebuah kompleks apartemen. Suatu sore, Mitsue menerima telepon dari ayahnya, Sasaki, yang baru saja mengirimkan sekotak sayuran segar dan ikan. Lelaki tua itu berharap anak dan cucunya mau lebih sering berkunjung. Saat Mitsue mengulurkan gagang telepon kepada Yui agar menyapa kakeknya, gadis itu menolak dan malah mengeluh soal bau amis ikan kiriman. Begitu sambungan terputus, Mitsue coba membersihkan ikan itu sendiri, tapi rasa jijik membuatnya menyerah di tengah jalan. Yoshiyuki pun enggan menyentuhnya sehingga ikan itu berakhir di dalam freezer. Keributan kecil sempat terjadi ketika mereka mengira melihat serangga di antara sayuran, ternyata hanya bulu mata palsu milik Yui. Yoshiyuki tak peduli, ia hanya minta makan malam disiapkan, sementara Yui tenggelam dalam layar ponselnya. Mitsue akhirnya membuang sendiri benda yang sempat dikira serangga itu. Tak lama Kenji pulang tanpa menyapa siapapun. Headphone tak pernah lepas dari telinga Kenji. Ketika ditanya soal makan malam, ia hanya mengangkat kantong makanan cepat saji yang dibawanya, lalu menghilang ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di balik pintu masing-masing, Kenji dan Yui sama-sama larut menatap perangkat mereka. Mitsue yang resah memikirkan tagihan ponsel, meminta Yoshiyuki bicara pada anak-anak, tapi suaminya lebih memilih layar televisi. Esok paginya Yoshiyuki terbangun kesiangan karena alarmnya tak berbunyi. Rupanya jarum jam berhenti tepat di pukul 3. Mitsue menjelaskan bahwa listrik sedang padam sambil membuang ikan yang tersimpan semalam. Yui bangun dengan panik karena baterai ponselnya habis. Mitsue ingin masak sarapan tapi penanak nasi dan kompor induksi mati total, hanya kompor gas yang masih bisa dinyalakan. Sayangnya yang lain tak sabar menunggu dan pergi tanpa sarapan. Lift apartemen pun ikut mati, memaksa semua penghuni menuruni tangga. Di stasiun, mereka mendapati kereta berhenti beroperasi tanpa kepastian kapan akan kembali normal. Yoshiyuki terpaksa berjalan kaki menuju kantor, sementara Kenji mengayuh sepeda ke kampus sambil menyadari baterai ponselnya terkuras luar biasa cepat. Di jalanan, hanya sepeda yang masih bisa bergerak. Seorang sopir taksi bahkan mencoba menyiram mesinnya dengan air, tapi sia-sia. Di luar apartemen, Mitsue mengobrol dengan tetangga yang memastikan pemadaman ini merata. Sekelompok ibu-ibu berencana membeli lilin. Mitsue sebenarnya ingin ikut, tapi baru sadar dompetnya tertinggal di atas. Sesampainya di kantor, Yoshiyuki mendapati semua orang menunggu di luar karena pintu elektronik gedung tak bisa dibuka. Dua pria akhirnya memecahkan kaca agar semua bisa masuk, tapi setelah naik tangga ke ruang kerja masing-masing, mereka sadar tak ada gunanya. Tanpa listrik, komputer pun mati. Di sekolah, Yui mendapati seluruh kelasnya datang terlambat dan tak satu pun ponsel yang menyala. Sebagian guru bahkan tak bisa hadir, memaksa beberapa kelas belajar sendiri. Kondisi serupa juga dialami Kenji di kampusnya. Lalu di toko bahan makanan, rak makanan siap saji telah kosong, orang-orang memborong lilin dan air. Mitsue pun ikut serta. Pegawai toko lalu mengumumkan bahwa kartu kredit tak berlaku selama pemadaman, jadi hanya uang tunai yang diterima. Semua orang berbondong-bondong menuju ATM terdekat, namun mesin-mesin itu pun mati. Setelah berjam-jam menunggu tanpa hasil, atasan Yoshiyuki akhirnya menyuruh pegawai pulang lebih awal. Enggan berjalan kaki, Yoshiyuki memutuskan membeli sepeda meskipun dengan harga yang melonjak gila-gilaan karena permintaan yang meledak. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua terduduk kelelahan di tangga apartemen, tak sanggup menaiki anak tangga yang begitu banyak. Malam itu, keluarga Suzuki makan dengan penerangan lilin, sementara Yoshiyuki bersikeras masih bisa bekerja meski hanya dengan pena dan kertas. Toilet harus disiram manual dengan air dari bak mandi, keran dapur pun kering, membuat Mitsue tak bisa mencuci piring. Yui yang membaca majalah dengan cahaya lilin nyaris membakar rambutnya sendiri karena terlalu dekat dengan api. Bosan berdiam diri, Kenji dan Yui akhirnya keluar kamar dan Mitsue mengajak seluruh keluarga ke balkon karena tanpa satu pun lampu kota menyala, langit malam itu menampilkan gugusan bintang yang jarang mereka lihat.
2 hari berselang, listrik masih padam. Mitsue mencuci baju dengan tangan, memakai sisa air di bak mandi. Di sekolah, Yui hanya mendapati segelintir siswa hadir dan memilih pulang. Di kantor, atasan Yoshiyuki mengumumkan penutupan perusahaan hingga listrik pulih, lalu pergi membawa keluarganya ke pegunungan, berharap menemukan air dan makanan di sana. Selain itu, kondisi di ibu kota semakin hari akan semakin berbahaya. Ini segera terbukti, karena tak lama setelah itu, Yoshiyuki memergoki seorang pria mencoba mencuri sepedanya. Sementara itu, Kenji mengayuh sepeda ke distrik sebelah, berharap bertemu gadis pujaan hati. Namun, distrik itu pun lumpuh total. Begitu melihat sang pujaan hati keluar rumah, Kenji malah gugup dan bersembunyi hingga terjatuh dari sepeda. Di instalasi pengolahan air, Mitsue dan para tetangga mengantri berjam-jam demi mendapatkan air minum. Namun, pegawai di sana menjelaskan fasilitas terpaksa ditutup karena pompa tak berfungsi. Air tanah sebenarnya masih ada, tapi berbahaya diminum tanpa diolah, sehingga tak ada yang berani mengambilnya. Jadi, kerumunan pun mulai memprotes. Di bank, Yoshiyuki mendengar penjelasan bahwa ATM dan kartu debit lumpuh total. Satu-satunya cara menarik uang adalah menunjukkan identitas dan buku tabungan dengan uang yang bisa ditarik sangat terbatas. Namun, pada hari ke-7 pemadaman, rak-rak toko kosong dan sekolah resmi ditutup. Warga yang mencoba mencari makanan di kota tetangga hanya menemukan kondisi serupa. Gelombang pengungsi keluar Tokyo terus bertambah setiap jam. Setelah pertemuan warga yang tak membuahkan solusi, Yoshiyuki dan Mitsue memeriksa seorang wanita lanjut usia di gedung mereka yang lama tak terlihat dan mendapatinya telah meninggal dunia. Kejadian itu meyakinkan mereka bahwa saatnya keluarga ini pergi meninggalkan kota. Mereka mengumumkan kepada anak-anak bahwa keluarga akan pindah sementara ke rumah kakek di desa. Yui memprotes, menganggap desa itu membosankan. Mitsue mengingatkan betapa dulu Yui senang bermain di pantai desa semasa kecil. Namun Yui sama sekali tak mengingatnya. Seluruh keluarga lalu berkemas. Kenji dalam kekesalannya membuang foto gadis yang disukainya. Mereka mengumpulkan semua uang tunai yang ada. Dan pada momen ini, Mitsue mengungkap tabungan darurat yang selama ini ia simpan diam-diam. Saat melangkah keluar apartemen, mereka mendengar lolongan anjing yang ditinggal pemiliknya, namun memilih mengabaikan. Kenji dan Yui masing-masing bersepeda sendiri, sementara Mitsue bersama Yoshizuki. Menuju bandara, melewati arus warga yang berjalan kaki meninggalkan kota, banyak pedagang dadakan menjual makanan dan air dengan harga selangit, dan Yoshiyuki menolak membeli. Semakin jauh mereka mengayuh, harga barang justru kian mencekik. Beruntung di sebuah toko, Mitsue berhasil menawar harga lebih murah berkat pembelian dalam jumlah besar, memberikan mereka kesempatan beristirahat dan makan. Memang the best ilmu kanuragan emak-emak. Kenji dan Yui sempat jijik melihat seorang pria menangkap banyak ikan dari danau di taman. Lalu saat hendak buang air di toilet umum yang sudah berhari-hari tak disiram, mereka akhirnya menyerah dan memilih semak-semak. Sesampainya di bandara, kerumunan warga putus asa telah memenuhi area. Pesawat ternyata tak bisa terbang dan polisi memasang penghalang menjauhkan orang-orang dari landasan sehingga malam itu, keluarga Suzuki menginap di penginapan dengan tarif sangat mahal. Yoshiyuki mengumumkan mereka akan melanjutkan perjalanan ke desa dengan sepeda, membuat Yui mengeluh panjang kali lebar. Mengacu pada rencana baru, keesokan harinya, Kenji dan Yui menyelinap ke sebuah toko buku untuk mencari peta, namun semua peta sudah diambil orang, kecuali satu peta bergambar untuk anak-anak. Setelah berhitung, Kenji memperkirakan perjalanan ke desa yang bernama Kagoshima dengan sepeda akan memakan waktu sekitar sebulan. Sementara itu, Yoshiyuki dan Mitsue mencari sepeda untuk Mitsue dan menemukan satu di depan toko beras. Pemiliknya menolak uang tunai maupun barang mahal, hanya mau menukar beras dengan air atau bahan makanan. Yoshiyuki dan Mitsue akhirnya berhasil membujuknya dengan beberapa botol minuman keras sehingga mendapatkan sepeda sekaligus sekantong beras. Lagi-lagi berkat ilmu kanuragan emak-emak.
Perjalanan berlanjut, kerap terhambat jalan yang tertutup, membuat Yoshiyuki menyimpulkan peta bergambar itu tak berguna. Mereka memutuskan lewat jalan tol karena tentunya tak ada petugas yang menjaga gerbang. Di sana, ratusan orang tampak berbondong-bondong meninggalkan kota. Yosh. Mereka sempat singgah di sebuah pusat perbelanjaan untuk beristirahat, tapi semua pintu terkunci, memaksa mereka berkemah di luar. Ketika sepasang suami istri yang putus asa meminta sedikit air, Mitsue diam-diam menyembunyikan botol mereka, sementara Yoshiyuki berdalih persediaan sudah habis. Malam itu, udara dingin membuat mereka sulit tidur. Kenji memergoki seorang pria mencuri persediaan air mereka dan mengejarnya hingga ke sebuah terowongan. Namun begitu melihat pria itu memiliki bayi, Kenji mengurungkan niatnya dan membiarkannya pergi. Keesokan paginya, di mulut terowongan, mereka bertemu sekelompok wanita tunanetra yang menawarkan jasa memandu orang melintasi terowongan dengan bayaran tertentu. Karena terowongan tampak seperti jalan lurus biasa, keluarga Suzuki mengabaikan tawaran itu dan masuk sendiri. Namun mereka akhirnya berbalik kembali ke pintu masuk dan membayar salah satu wanita yang dengan mudah menuntun mereka hingga ke ujung terowongan. Pada hari ke-16, mereka beristirahat di tepi sungai sambil mencuci pakaian, korek api nyaris habis, air minum pun tandas. Yoshiyuki nekat minum air sungai meski keluarganya melarang. Sore harinya, hujan deras disertai angin kencang memaksa mereka berlindung di bawah jembatan. Melihat sepeda dan barang-barang mereka diterbangkan angin, Yoshiyuki tiba-tiba berlari ke seberang. Alih-alih mengejar barang, ia justru terserang diare akibat minum air sembarangan. Usai badai reda, mereka mengumpulkan barang yang berserakan. Kacamata Mitsue retak, beras bercampur tanah, satu ban sepeda rusak parah. Karena Yoshiyuki masih sakit, keluarga bergegas menuju kota terdekat. Saat kedua orang tua beristirahat, Kenji dan Yui menyelinap ke sebuah supermarket, tapi tak menemukan makanan, korek api, ataupun ban sepeda. Hanya suar darurat, makanan kucing, dan air suling untuk Aki yang belum tercampur asam sehingga masih aman diminum. Kembali ke tempat peristirahatan, Yui mencoba makan makanan kucing itu namun langsung memuntahkannya, sementara Kenji terpaksa menambal ban sepedanya memakai casing ponsel berbahan silikon. Seiring waktu, keluarga Suzuki mulai terbiasa hidup di tengah hujan dan mengkonsumsi makanan kucing. Dalam perjalanan, mereka bertemu keluarga Saito yang tampak jauh lebih siap menghadapi situasi ini berkat kebiasaan bersepeda gunung dan berkemah. Keluarga itu mengajari mereka memilih air bersih yang dapat dikonsumsi, cara mengeringkan makanan agar tahan lama, mengenali tumbuhan liar yang bisa dimakan, dan segera menunjukkan salah satunya. Anak lelaki keluarga Saito, pemilik kamera mekanis lama yang masih berfungsi, memotret mereka bersama. Yui memberinya alamat agar foto itu bisa dikirim nanti. Kedua keluarga pun sepakat melanjutkan perjalanan bersama dengan Mitsue dan anak-anaknya cepat akrab serta berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Namun Yoshiyuki diam-diam merasa iri, mengayuh sepedanya cepat-cepat seolah ingin unjuk kemampuan. Saat berhenti di sebuah jembatan, mereka melihat rombongan tentara berseragam lewat. Salah satunya menjelaskan bahwa mereka berasal dari pembangkit listrik yang ikut lumpuh, kini menuju prefektur lain untuk memeriksa pembangkit serupa. Tak lama setelah itu, kedua keluarga berpisah jalan. Keluarga Suzuki memilih menuju Osaka untuk memastikan kabar bahwa listrik di sana masih menyala. Sayangnya, pada hari ke-43, mereka mendapati Osaka pun lumpuh tanpa listrik. Yui yang panik karena makanan dan air telah habis memicu pertengkaran keluarga yang berujung pada tuduhan bahwa Yoshiyuki gagal menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Berkeliling kota, mereka terkejut melihat orang-orang memakan ikan di luar sebuah akuarium. Pegawainya memasak ikan-ikan itu dan membagikannya sebagai makanan darurat. Keluarga Suzuki pun bergegas ikut mengantri, namun begitu tiba giliran mereka, semua makanan sudah ludes. Hai, dozo. お金なら払いますから。いやいや、ないもんない。お願いします。ないっちゅうねん、もう。
Pada hari ke-67, kelelahan membuat mereka jatuh terkapar di tengah pedesaan. Yoshiyuki yang putus asa sempat menangkap seekor serangga, tapi sebelum sempat memakannya, ia melihat seekor babi tak jauh dari sana, jadi tanpa menunggu berlama-lama lagi, Yoshiyuki akhirnya berhasil melumpuhkan, tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup membelah bangkai babi itu, sehingga tugas jatuh ke tangan Kenji. Namun sebelum ia sempat bertindak, seorang peternak bernama Tanaka muncul dan tanpa ragu menggorok leher babi tersebut. Keluarga Suzuki lalu menyeret hewan itu ke rumah Tanaka, di mana mereka akhirnya bisa minum air dari sumurnya. Tanaka bercerita bahwa pagar listrik peternakannya ikut mati, membuat semua babinya kabur. Tanaka menawarkan makanan sebagai imbalan bila mereka mau membantu menangkap kembali babi itu. Keluarga Suzuki pun setuju, dan Tanaka menyuguhkan sarapan lezat lengkap dengan daging asap yang begitu nikmat hingga membuat Yui menangis. Setelah seorang tetangga mengantar sayuran, Tanaka meminta bantuan mereka untuk menyembelih dan memotong daging. Meski jijik, mereka tetap melakukannya demi bertahan hidup. Proses yang biasanya memakan waktu lama itu kali ini selesai jauh lebih cepat berkat bantuan seluruh keluarga Suzuki. Dari situ mereka mulai memahami betapa rumitnya proses di balik makanan yang selama ini mereka anggap remeh, dan perlahan menjadi terbiasa mengerjakan hal-hal yang dulu selalu mereka hindari. Ya, mereka terus membantu Tanaka demi mendapatkan makanan dan tempat berteduh sementara. Untuk mandi, mereka mengangkut air dari sumur memakai ember, lalu memanaskannya dengan kayu bakar. Malam itu, Tanaka meminjamkan piyama yang sebenarnya ia beli untuk kunjungan keluarga anaknya yang kini tinggal di Amerika Serikat. Yoshiyuki dan Mitsue menyadari betapa beruntungnya mereka masih memiliki anak-anak di sisi mereka, lalu tertidur sambil berpegangan tangan. Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai pekerjaan peternakan seperti mengejar babi yang berkeliaran yang ternyata mereka nikmati. Yui belajar menjahit dari Mitsue, Yoshiyuki membelah kayu bakar, dan Kenji memperoleh spare part yang lebih baik untuk memperbaiki sepedanya. Tanaka memohon agar mereka tinggal karena bantuan mereka begitu berarti dan ia tak suka kesepian. Tapi keluarga Suzuki tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju rumah sang kakek. Sebagai tanda terima kasih, Tanaka membekali mereka dengan daging asap untuk sisa perjalanan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di tepi sebuah sungai tanpa jembatan penyeberangan. Yoshiyuki menemukan dayung, beberapa tali, dan potongan kayu, lalu bersama-sama mereka membuat sebuah rakit sederhana. Yoshiyuki dan Kenji lebih dulu menyeberangkan Mitsue dan Yui dan barang-barang mereka sebelum kembali menjemput sepeda. Hujan tiba-tiba turun, memaksa mereka bergerak lebih cepat, namun semua menjerit putus asa menyaksikan arus menghanyutkan Yoshiyuki. Setelah hujan reda, Kenji mencari ayahnya, namun hanya menemukan rambut palsu milik Yoshiyuki yang terapung. Pada hari ke-94, Mitsue, Kenji, dan Yui melanjutkan perjalanan menyusuri jalur rel kereta. Mitsue yang terlalu terpukul untuk berjalan sendiri harus ditarik oleh Kenji. Saat mereka mengeluarkan daging untuk dimakan, seekor anjing mendekat. Yui ingin memberinya makan, tapi Kenji melarang. Anjing itu tetap merampas daging dari tangan Yui dan kabur, lalu ketika kawanan anjing kembali mendekat mencari mangsa, ketiganya saling berpelukan, bersiap menghadapi yang terburuk. Hingga tiba-tiba sebuah kereta uap muncul di atas rel.
Di dalam kereta tersedia banyak air minum bagi para penumpang yang sebagian besar juga warga Tokyo yang mengungsi ke pedesaan. Seorang dokter membalut pergelangan kaki Mitsue sembari menanyakan keberadaan suaminya, pertanyaan yang membuat Kenji dan Yui kembali menangis. Sementara itu, Yoshiyuki ternyata selamat. Pria itu tersadar di tepi sungai, berusaha berjalan, tapi tubuhnya terlalu lemah dan ia kembali ambruk bersandar pada sebuah traktor. Yoshiyuki melihat kereta yang membawa keluarganya melintas, namun tak bertenaga untuk bertindak. Untungnya, ia menyimpan suar darurat dan di dalam kereta, Mitsue menyerahkan rambut palsu Yoshiyuki yang ditemukan Kenji, namun Yoshiyuki langsung membuangnya. Saat kereta melintas sebuah terowongan, asap lokomotif menyelinap masuk lewat jendela dan membuat seluruh penumpang terbatuk-batuk, wajah mereka menghitam hingga semua orang tertawa bersama. Pada hari ke-108, keluarga Suzuki akhirnya tiba di Kagoshima dan disambut Sasaki yang nyaris tak percaya keluarganya benar-benar datang. 2 tahun dan 126 hari kemudian, keluarga Suzuki menjalani kehidupan baru sebagai petani dengan bahagia, menangkap ikan, menanam benih, dan memetik hasil kebun mereka sendiri. Lalu suatu pagi, Yoshiyuki terbangun mendengar suara asing dan mengikuti sumbernya hingga ke gudang tempat sebuah jam alarm berbunyi. Dan tak lama kemudian, beberapa hari telah berlalu, seluruh mantan warga Tokyo telah kembali ke kota. Di televisi, para ahli memaparkan berbagai teori tentang penyebab pemadaman itu. Lalu setelah kembali ke ritme kehidupan modern, keluarga Suzuki kini lebih sering menghabiskan waktu bersama dan tak lagi enggan mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka bahkan memasang telepon rumah model lama, sementara Yoshiyuki tetap setia mengayuh sepeda untuk pergi bekerja. Film pun ditutup dengan menampilkan pada suatu hari, seorang petugas pos mengantarkan surat untuk mereka berisi foto yang dahulu diambil oleh anak lelaki keluarga Saito. Foto itu mengabadikan kebersamaan mereka selama perjalanan panjang di tengah gelapnya pemadaman, menjadi kenangan tentang masa ketika keluarga Suzuki belajar bertahan hidup dan kembali menemukan arti saling menghargai satu sama lain. Dan tamat. Ya, di balik segala kekacauan yang dialami keluarga Suzuki, kisah ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar bertahan hidup tanpa listrik. Film ini berbicara tentang betapa rapuhnya manusia modern, betapa kita telah menjadi begitu bergantung pada sistem yang bahkan tak pernah kita sadari keberadaannya, hingga kehilangan kemampuan paling dasar untuk hidup tanpanya. Yoshiyuki, Mitsue, Kenji, dan Yui yang semula asing satu sama lain menemukan kembali diri mereka justru ketika seluruh kemudahan itu direnggut. Ada momen kecil yang menjadi sindiran halus tentang bagaimana teknologi telah merampas hal-hal sederhana dari hidup manusia, seperti ketika keluarga ini untuk pertama kalinya benar-benar memandang langit berbintang, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan ketika masih sibuk dengan layar ponsel masing-masing. Perjalanan panjang mereka menyusuri jalan yang runtuh, sungai yang deras, dan desa demi desa yang sama-sama gelap juga menjadi ruang bagi mereka untuk belajar hal-hal yang selama ini luput, yaitu saling menghargai, saling menolong tanpa pamrih, menolong yang lemah tanpa mengharapkan balasan, dan yang paling penting saling mengenal satu sama lain sebagai keluarga, bukan sekedar orang-orang yang kebetulan tinggal serumah. Bantuan Tanaka yang tulus, kebaikan keluarga Saito yang berbagi ilmu bertahan hidup, hingga kesabaran yang perlahan tumbuh di antara Yoshiyuki dan anak-anaknya, semua adalah wajah dari pelajaran itu. Pada akhirnya, kisah ini selain cerita tentang bencana pemadaman listrik, juga tentang bagaimana keterasingan yang diciptakan oleh kenyamanan modern dapat runtuh justru di saat kenyamanan itu sendiri lenyap, dan dari reruntuhan itu, sebuah keluarga menemukan kembali makna kebersamaan yang selama ini mereka lupakan.
Terus padam listriknya kenapa bang? Oke, menariknya penyebab pasti dari pemadaman ini memang sengaja tidak pernah diungkap sepenuhnya. Yang muncul hanyalah tayangan berita di penghujung cerita, tempat para pakar melontarkan berbagai spekulasi mulai dari semburan matahari, komet yang melintas terlalu dekat dengan bumi, hingga serangan cyber, tanpa satupun kesimpulan yang pasti. Skala pemadamannya pun bersifat global, bukan hanya menimpa Jepang, sehingga tidak ada bantuan dari negara lain dan pemulihannya memakan waktu begitu lama. Dengan membiarkan penyebabnya tetap misterius, fokus cerita ini bukan pada kenapa ini terjadi, melainkan bagaimana manusia meresponnya. Karena yang penting bukan sumber bencananya, melainkan bagaimana keluarga Suzuki dan kemanusiaan secara umum bereaksi ketika kenyamanan modern tiba-tiba direnggut tanpa peringatan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!